Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, bicara tentang kota Bandung adalah sebuah topik yang tak pernah ada habisnya. Bicara tentang perubahannya, bicara tentang keindahannya, bicara tentang kenangannya. Saya kira banyak sekali orang yang memiliki memori di kota Bandung. Saya di tahun 2018 tanggal 10 Januari jam 22:52 pernah menuliskan puisi tentang kota Bandung. Saya coba bacakan ya. Bandung itu puisi yang menumpahkan semua emosi. Ia tak seperti tempat lainnya. Di sana ia menyimpan rindu pada siapa yang pernah singgah. Senang sedih bukan lagi ukuran. Pagi senja tak lagi peduli, karena Bandung tempat kembali. Untukku dan memoriku, untukmu dan perspektifmu. Saiful Zaman, Bandung, 10 Januari 2018 jam 22:52. Karena kamu membicarakannya. Ya, saya lahir di kota Bandung, tepatnya di Cicadas, 43 tahun yang lalu. Dan dulu tentu Bandung tidak seperti yang hari ini. Ya, saya kira buat yang seumuran saya, agak sedikit di bawah atau sedikit di atas, tentu merasakan sekali bagaimana perubahan ini begitu cepat sekali terasanya. Rasanya baru kemarin kita masih berseragam merah putih atau putih merah ya. Kemudian putih biru, putih abu, kuliah, bekerja. Sampai hari ini. Benar seperti kata Rasulullah, kehidupan itu seperti kedipan mata. Ya, saking cepatnya masa itu berlalu. Saya ingat dulu Bandung tentu tidak sepadat hari ini. Walaupun saya berada di masih wilayah kota yang memang tidak mengalami bagaimana itu dunia perkebunan, persawahan, main layangan di sawah dan sebagainya. Saya dan teman-teman mainnya di pemukiman, main layangannya sama. Tapi bedanya kita beradu dengan gedung-gedung, dengan rumah-rumah. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Seru ya. Dan ya dulu tahun 80-an tentu udara kota Bandung berbeda dengan hari ini. Dulu masih terasa sejuk, dingin. Jam 7 atau setengah 7 berangkat sekolah, kabut itu masih terasa, bahkan masih terlihat di jalanan. Tapi hari ini tentu terjadi pemanasan global, ya di seluruh dunia. Salah satunya di Bandung terasa semakin panas. Ya jadi nggak beda jauh dengan Jakarta. Kendaraan makin banyak, di jalanan makin macet, ya tentu polusi udara itu membuat hawa juga menjadi semakin panas. Kendaraan kita bersekolah hanya Damri dan angkot. Ya belum ada Gojek, Grab dan sebagainya. Dan tentu dulu sih banyak lebih memilih bis Damri karena jauh lebih murah, Rp50, jaraknya jauh dekat. Dan terutama di sini di Cicadas, ya kita tahu dari dulu terkenal sebagai negara beling, negara kawasan padat, premannya pun tentu sangat banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, hari ini preman-premannya sudah pada tobat. Bahkan ada sebuah yayasan namanya NATO, Narapidana Tobat. Yaitu seangkatan saya, di atas saya dan di bawah saya bergabung di sana untuk merubah citra Cicadas menjadi lebih baik, menjadi lebih islami. Mudah-mudahan istiqomah ya. Dan di kawasan Cicadas yang begitu padat sejak dulu, hari ini lebih tertata. Jadi ada teras Cicadas, orang-orang yang berjualan di pinggiran pertokoan menjadi lebih rapi, menjadi lebih enak terlihat. Alhamdulillah. Dulu jalanan rusak ada di mana-mana. Bahkan ada anekdot tuh, kalau jalanan rusak, disitulah Golkarnya kalah. Kalau Golkar menang pasti jalanannya bagus. Sekarang nggak lagi ya, penguasanya bukan lagi Golkar. Tapi ya relatif lebih baik. Hampir jalanan seluruhnya di wilayah kota Bandung sudah semakin mulus. Ya ada 1-2 lubang, tentu itu sebuah konsekuensi dari proses berjalannya waktu. Dan yang itu harus diperbaiki terus menerus. Untuk air bersih juga saya kira tidak ada persoalan dari dulu sampai sekarang. Walaupun ada beberapa titik yang juga memang masih mengalami kendala. Tapi secara umum memang sudah jauh lebih baik. Ini memang tantangan pemerintahan kota Bandung yang bagaimana menjaga tanah di kota Bandung ini tetap terpelihara. Kita tahu kemarin-kemarin kita terus mengkampanyekan biopori, resapan air hujan, urban farming didorong oleh Mang Oded. Inilah salah satu cara kita bertahan menghadapi perubahan zaman yang semakin berbahaya kalau tidak kita sikapi dengan tepat. Termasuk pemeliharaan sampah ya.
Sampah yang dulu tuh sering sekali dibuang ke sungai sekarang sudah mulai perlahan berkurang dengan sangat signifikan. Bahkan sekarang ada Kang Tisman, proses untuk memisahkan sampah-sampah, mana yang organik, anorganik, mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa dijadikan kompos. Luar biasa ya. Mudah-mudahan sahabat semua di daerah-daerah yang lain juga sama ya. Semuanya semakin membaik. Meski tentu PR kita hari ini adalah bagaimana mengembalikan mental kita, mengembalikan semangat kita untuk bangkit, untuk tumbuh dengan cepat dari kondisi keterpurukan karena COVID-19 dan berbagai kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak pada rakyat jelata. Saya kira di situ menjadi sebuah kuncian bagaimana kita bisa terus berupaya dengan berbagai kreativitas, dengan berbagai inovasi yang kita miliki untuk menjadikan kehidupan ini semakin baik. Dan di sisi lain, kita harus tetap dorong pemerintah, kita harus tetap kritisi pemerintah. Karena itu fungsi kedaulatan ada di tangan rakyat. Begitu kan? Ya, termasuk gorong-gorong. Dulu gorong-gorongnya masih dikenal kecil-kecil ya, karena potensi untuk terjadinya banjir dulu dan sekarang berbeda. Maka hari ini kita lihat juga gorong-gorong semakin besar. Bahkan di beberapa tempat bisa dipakai buat kos-kosan. Ada tuh waktu itu sempat viral juga ya, ada tunawisma yang kemudian tinggal di gorong-gorong. Bahkan di situ diketahui sampai ada tempat tidur, kasur, tempat jemuran dan sebagainya. Ya, dan salah satu upaya kita untuk menjaga agar Bandung tetap indah, agar Bandung yang dulu dikenal sebagai kota kembang, Paris Van Java itu bisa dijaga sampai hari ini. Maka salah satunya dengan berbagai keterbatasan lahan yang kita miliki hari ini, kita tahu ada program urban farming yang ini terus digelontorkan, ini terus diedukasikan kepada masyarakat. Ya, kita tahu ada vertical garden, kemudian kita memanfaatkan lahan sempit untuk menjadi tanaman. Ya, ini lumayan berhasil membuat kita menjadi semakin betah tinggal di kota Bandung. Karena ini juga adalah cara untuk kita melawan pemanasan global. Dan Islam perhatian sekali pada hal ini. Kalau kita tahu kalimat jannah, ya, surga, arti secara letterleknya adalah kebun. Jadi jannah itu adalah kebun. Kebun tentu identik dengan kerindangan pohonnya, ya, kesuburan tanahnya, terjaganya ekosistem dalam sebuah wilayah tertentu. Maka kita lihat kota yang indah adalah kota yang banyak kebun nih. Mudah-mudahan kita sesama warga Bandung atau sahabat semua yang mencintai kota Bandung bisa terus menjaga ini. Bisa terus mengingatkan seluruh stakeholder, terutama para pejabatnya, untuk bisa memiliki empati, merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Dan salah satu kebutuhan dasar tentu selain sandang adalah lingkungan yang kondusif untuk kita bisa hidup lebih nyaman. Tidak kekurangan air, mudah mendapatkan makanan. Kan kebayang ya kalau urban farming kita butuh apa-apa ya di kebun itu ada gitu. Bahkan saya dengar ada gerakan juga ini memelihara ayam petelur. Kita punya 2 atau 4 ayam petelur saja tiap hari itu bisa bertelur dan itu bisa kita makan. Dan pengurusannya nggak sulit. Saya kira ini sebuah PR yang harus terus kita dalami dan kita praktekkan agar kita tidak lagi tergantung pada pihak-pihak lain. Ya tentu pemerintahan yang concern pada konsep penghijauan tidak akan merasakan hasilnya dengan cepat. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun barangkali baru terasa. Dan mudah-mudahan pejabat-pejabat petinggi baik di kota Bandung maupun di Indonesia ini memiliki konsep Islam, memiliki pemahaman terhadap konsep-konsep Islam sehingga bisa menjalankan, bisa mengaplikasikan teori-teori yang dimiliki oleh umat Islam untuk keberkahan kita semua, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Begitu ya. Memang sudah selayaknya pemimpin-pemimpin di pemerintahan itu juga memiliki ilmu agama yang tinggi agar tahu, agar paham bagaimana sih menjalankan roda pemerintahan itu, bagaimana sih mengayomi masyarakat itu, bagaimana sih memimpin rakyatnya menuju perubahan yang lebih baik dengan dasar-dasar keislaman. Mudah-mudahan kota Bandung dan kota-kota lainnya bisa dibimbing oleh pemimpin-pemimpin yang memahami ilmu agama, yang memahami Al-Quran, yang memahami Al-Hadis dan bisa mempraktekannya. Mudah-mudahan semua pemimpin di negeri ini diberikan kemampuan untuk mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena bahkan Islam pun mengatur sampai proses menanam pohon. Kita ingat, ada hadis yang mengatakan, tanamlah pohon hari ini meski besok akan kiamat.